Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebuah ungkapan yang pertama kali keluar dari lisan seorang muslim adalah alhamdulillah. Bangun tidur langsung berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Luar biasa, hidupnya dimulai dengan syukur, maka semoga berakhir dan diisi dengan syukur juga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya sempat ada pertanyaan, kalau nggak salah dari Ustadz Afif, bahwasanya mengkaji tentang Rasulullah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Ada kajian tentang Rasulullah bercerita tentang perjalanan hidupnya, mulai dari sebelum lahir sampai pasca lahir, kemudian perjuangannya berdakwah, berperang kesana kemari, hijrah dari kota Mekah ke Taif, kemudian ke Madinah, sebagian ada yang ke Habasyah. Semua ini, kisah ini membahas tentang Rasulullah dari perjalanan hidupnya, dan ilmu yang mempelajarinya atau kitab yang mempelajarinya dikenal dengan kitab Sirah Nabawiyah, dan ini cukup familiar dan mungkin sudah banyak dikaji. Yang kedua, membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi dari kisah hidupnya, tapi lebih kepada pribadi beliau, mulai dari bentuk-bentuk tubuhnya, mulai bagaimana bentuk alisnya, bagaimana bentuk matanya, bagaimana giginya, bagaimana kemudian uratnya, bahkan bagaimana sabuknya, bagaimana cincinnya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana rambutnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana pedangnya. Yang seperti ini nggak mungkin didapatkan di Sirah Nabawiyah, nggak akan dapat. Di mana dapatnya Ustaz? Di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, dan saya dengar di sini sudah diselesaikan, dikaji oleh Ustadz Windo. Ya. Kami pun alhamdulillah sudah menghatamkan itu di YouTube kami, ya, menghatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah dalam 25 pertemuan. Kemudian membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bukti-bukti kenabiannya, tanda-tanda kenabian, baik itu sebelum menjadi nabi ataupun sudah menjadi nabi. Bukti kenabian atau tanda kenabian sebelum menjadi nabi dikenal, diistilahkan dengan irhasat. Kalau setelah menjadi nabi namanya mukjizat. Nah, ini mungkin sebagian ada yang mengatakan semuanya disebut mukjizat. Enggak. Seperti awan yang selalu menemani Rasulullah kemanapun beliau pergi, di terik matahari yang panas, itu terjadi sebelum beliau jadi nabi. Ketika beliau masih kecil, melakukan perjalanan hidup dengan sang paman Abu Talib. Kejadian semacam itu, atau saat Rasulullah mau atau dilahirkan, ya, terjadilah perang gajah, ya. Kemudian datang burung ababil, kemudian matinya api yang ratusan tahun disembah oleh orang Majusi.
tanda-tanda kenabian semacam itu terjadi sebelum menjadi nabi, itu dikenal dengan irhasat. Adapun setelah menjadi nabi, seperti keluarnya air dari jari jemari beliau, ya, terbelahnya bulan, ya, kemudian berbicaranya dengan benda-benda yang kita anggap benda mati, dengan gunung, semacam ini dikenal dengan mu'jizah, karena terjadinya setelah beliau menjadi nabi. Kitab yang membahas ini 8 jilid. Satu jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Ya, ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, pengarang kitab Sunan Baihaqi. Nah, kemarin sempat ada yang WA saya dari jemaah, Ustaz ngaji dalail, namanya Dalailun Nubuwah. Kataku kapan hatamnya 8 jilid nih? 2 minggu sekali. Nah, ngaji itu wallahualam, kali lah ganti pengurus 5 kali belum hatam. Sehingga yang itu kaget dulu bela yang itu. Dan itu bukan untuk buku kajian, itu buku telaah. Bukan dikaji seperti ini dibuatkan majelis, itu telaah. Jadi kalau yang mau memperluas wawasan baca itu. Yang keempat, membahas Rasulullah dilihat dari hak dan kewajiban kita sebagai umatnya. Apa sih hak Nabi Muhammad dari kita? Apakah wajib tiap bulan misalkan ngirimkan uang ke beliau? Kan enggak. Kita harus tahu hak-haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja. Dan ini dikaji tidak dalam kitab Sirah Nabawiyah, tidak dalam kitab Dalailun Nubuwah, tidak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi dikaji dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad yang menjelaskan tentang huquqil Mustafa, hak-haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau dikaji juga bagus. Ya. 2 jilid kurang lebih 600 halaman. Nah, yang kelima, yang terakhir, membahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari kekhususannya. Rupanya ada beberapa hal-hal yang dikhususkan Allah buat Nabi Muhammad, dan ini menjadi penting, Pak. Menjadi penting bahwasanya tidak semua yang bersumber dari Nabi Muhammad itu untuk ditiru, untuk dicontoh. Ada hal-hal, batasan-batasan tertentu yang itu hanya Allah berlakukan untuk Nabi Muhammad, tidak diberlakukan untuk kita. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW diharamkan memakan sedekah. Umatnya boleh makan sedekah. Nabi Muhammad boleh menikah lebih dari 4. Kita nggak boleh. Jangan alasan sunnah Nabi kemudian senikah dari lebih dari 4. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW, ya, itu diwajibkan sholat tahajud. Kita sunnah saja bagi kita, nggak wajib. Bahkan dulu para sahabat hampir sholat tiap malam, tapi akhirnya dibatalkan sama Allah untuk tidak sholat tahajud, menjadi wajib. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ada sebagian kelompok sahabat itu kalau Rasul tahajud galau. Kemudian Rasulullah diizinkan untuk puasa wisal. Puasa wisal itu puasa 2-3 hari tanpa sahur dan tanpa berbuka. Umatnya ngikut setelah itu. Rasulullah nggak pernah buka ya, nggak pernah sahur ya. Aku juga lah. Dilaranglah oleh Rasulullah, la tuwasilu. Jangan kalian berpuasa wisal, kata Nabi Muhammad. Sahabat mempertanyakan, alasta tuwasil ya Rasulullah? Bukankah engkau yang memberi contoh puasa wisal itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lastu kahayatukum. Saya beda dengan kalian. Fa inna li rabbi yut'imuni wa yasqin. Kalau saya punya Tuhan yang memberi makan dan minum. Artinya puasa wisal dikhususkan untuk Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umatnya. Nah, ini yang menjadi penting. Kadang-kadang kita mungkin terlalu generalisir, galau-galau dari Nabi Muhammad kita contoh. Ada batasan-batasan tertentu. Rasulullah itu, Pak, kalau marah, ya, itu uratnya yang muncul di sini, Pak. Kalau Rasulullah marah itu muncul uratnya di sini, di antara 2 alis. Bapak kalau marah uratnya mana yang muncul, Pak? Leher, otot. Apakah Bapak dianggap tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Ya enggak.
Ini sudah bawaan fitrah beliau. Nah, yang begitu. Nah, yang kelima ini yang membahas tentang kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak semuanya enak, Pak. Jangan dianggap, oh Nabi enak terus ya dapatnya nikah boleh lebih 4 kali. Oh tidak, Pak. Wajib tahajud beliau. Oh tidak, Pak. Beliau nggak boleh memakan sedekah. Bayangkan itu hal-hal yang tidak enak sebetulnya untuk Nabi Muhammad secara hitungan manusianya. Nah, ini yang membahas ini bukan sirah nabawiyah, bukan syama'il Muhammadiyah. Yang bab ini namanya khasa'is nabawiyah. Khasa'is itu khusus ya, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian saya pikir, karena kemarin ada pengurus ya, Ustadz Kusyairi SMS saya, ngaji apa kira-kira Ustadz dari limo itu? Sirah Nabawiyah lah sudah, Syama'il sudah, Dalailun Nubuwah tidak mungkin, 8 jilid Pak, Syifa atau Khasais. Akhirnya ada kesepakatan sementara ngaji Khasais An-Nabawiyah. Nah, ini kitab rujukan utamanya yang paling besar mengumpulkan keistimewaan Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam, adalah Khasaisul Kubra karya Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Wafat tahun 911 ya, kurang lebih 600 tahun atau 500 tahun yang lalu. Dimakamkan di Mesir, di Kairo. Namun demikian, ketika saya baca dan saya teliti, saya telaah begitu, Imam Suyuti, karena beliau menyebutkan di muqaddimahnya, di pengantarnya, pokoknya di buku ini saya kumpulkan semua riwayat tentang kekhususan Nabi Muhammad. Segala-galanya yang ada riwayatnya, entah itu riwayatnya sahih, entah itu dhaif, bahkan palsu, saya kumpulkan galau. Tinggal kalian kaget wong-wong yang datang setelah aku yang meriksanya. Yang penting aku mengumpulkan semua riwayat. Nah, karena kita tidak punya kemampuan untuk meneliti setiap hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, ya, akhirnya saya mencari referensi yang mencoba sudah meringkas kitabnya Imam Suyuti itu menjadi kitab khasais yang bebas dari kepalsuan. Kalau hadis lemah masih pacak dia olah Pak, tapi kalau palsu lah bukan hadis lagi namanya. Bukan, alhamdulillah saya dapatkan kitab ini yang di tangan saya. Ini Tahdzib Al-Khasais An-Nabawiyah Al-Kubra. Jadi ringkasan dari khasaisnya Imam Suyuti tadi. Siapa yang meringkas? Ini ulama besar dari Maroko, namanya Syekh Abdullah At-Talidi yang baru wafat 2 tahun yang lalu. Beliau meringkas dan mengatakan di muqaddimahnya, saya menghilangkan riwayat-riwayat palsu dalam kitab khasais dan hanya mencukupkan dengan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau ngaji ya, kalau ngaji untuk orang yang rajin baca, nggak apa-apa baca karyanya Imam Suyuti untuk diteliti. Tapi cak kita ini kapan lagi nak nelitinya Pak? Ngaji be ngantuk-ngantuk ya Pak ngaji be ngantuk-ngantuk, kaget palsu dengarnya sahih, sahih dengarnya palsu, hancur gitu. Sehingga dan alhamdulillah saya punya ijazah dari beliau, Syekh Abdullah Talidi ini. Menarik, ijazahnya online. Saya telepon waktu itu dengan guru saya dari Mesir, kita telepon minta ijazah beliau dan alhamdulillah beliau kasih. Ya, Syekh Abdullah At-Talidi. Nah, yang kedua, jadi insya Allah kalaupun ini yang mau dikaji nanti dilihat Pak Ketua ya Pak ya. Kalau kira-kira Aida Pulau Ustaz, kami baca dewek misalnya sudah, semoga sudah ada terjemahannya ya. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apakah sudah ada versi terjemahnya atau tidak. Nah, yang kedua yang perlu saya ingatkan nantinya untuk jadi pertimbangan apakah ini menjadi kajian kita seterusnya. Ngaji ini Pak bukan untuk dicontoh nanti. Ini namanya kekhususan. Kalau ngaji sirah kan biar kita dengar pacak nyontoh, oh itu ya kayak. Itu kan sunnahnya Nabi misalnya. Kalau ini ngaji cuma untuk informasi saja. Informasi kalau hal-hal yang semacam ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada
Nabi Muhammad. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya tidak bisa menjelaskan, atau kajian ini bukan kajian kayak tafsir, dijelaskan hadisnya, itu tidak. Karena dia informasi saja. Kalau Nabi Muhammad misalnya bisa melihat orang dari punggungnya, sedangkan kalian tidak bisa melihat dari punggungnya, ya sudah, nah apa dijelaskan apanya lagi? Itulah informasinya. Jadi kemungkinan nanti kajian kita adalah membacakan hadisnya, saya terjemahkan. Kalau ada kata-kata yang agak sulit, mungkin nanti saya jelaskan. Itu kemungkinan model kajian. Bismillah, kita mulai Pak ya. Sebelumnya mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah buat Al-Imam Suyuti yang telah berjasa mengumpulkan semua riwayat. Kemudian kita juga mengirimkan Al-Fatihah buat Syekh Abdullah At-Talidi yang telah juga berjasa meringkas, bersihkan atau menyaring, memfilter mana yang baik, mana yang sahih, mana yang tidak. Untuk keduanya semoga Allah angkat derajat mereka kedua dan memberikan kita semua keberkahan ilmunya bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة تقدم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام. Bab pertamanya, apa itu? Kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum diciptakannya atau ditiupkannya ruh kepada Nabi Adam. Jadi tentang kenabian Nabi Muhammad ini, akan ada Nabi namanya Muhammad, itu sudah ada sebelum ruh ditiupkan ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu poinnya. Kita bacakan hadisnya. An Maisarah Al-Fajr radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Maisarah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan? Ya Rasulullah, sejak kapan engkau menjadi nabi? Sejak kapan engkau itu nabi? Beliau menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Kata beliau, tatkala Nabi Adam antara ruh dan jasadnya. Artinya ruh sama jasadnya belum ketemu, belum ditiupkan, kenabianku sudah ada. Dan itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala qalu ya Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah bertanya, meriwayatkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Kenabian itu kapan? Kenabianmu itu sudah ada sejak kapan? Beliau menjawab kembali, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Tatkala Adam ada di antara ruh dan jasad. Riwayat berikutnya, wa an al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni 'inda Allah la khataman nabiyyin wa inna Adam la munjadilun fi tinatihi. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku di sisi Allah adalah penutup para nabi, sedangkan Adam saat itu masih berada dalam bentuk tanahnya. Dalam bentuk ini juga mempertegas kalau kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum bahkan Nabi Adam mendapatkan ruhnya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan limunjadil. Munjadil itu maknanya adalah tanah yang diciptakan nanti dari situ Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, Nabi Muhammad itu sudah ada kenabiannya. Makanya ketika Nabi Adam melihat tulisan di langit, sebuah kalimat berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bertanya siapa Muhammad ini sehingga namanya berdekatan dengan nama Allah. Dia adalah keturunanmu ya Adam yang kelak akan menjadi penutup para nabi. Semua para nabi berharap untuk menjadi umatnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, nah, kajiannya gitu Pak modelnya. Jadi saya bacakan riwayat, saya terjemahkan, poinnya dapat. Poinnya adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum ruhnya Nabi Adam ditiupkan ke jasadnya. Yang berikutnya, babu khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bi akhdhil mitsaqi 'ala an-nabiyina an yu'minu bih. Bab kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil janji kepada seluruh nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu Pak, sejak dulu ketika mereka mau menjadi nabi itu diambil janji sama Allah. Galak tidak iman sama Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan itu tidak dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji misalkan dari Musa untuk iman kepada Nabi Adam, enggak ada. Tapi seluruh nabi sejak awal sampai dengan sebelum Nabi Muhammad diambil janjinya akan siap menjadi atau berjanji akan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, dan tatkala Allah mengambil janji perjanjian para nabi, wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tatkala diberikan aku berikan kepada para nabi itu kitab dan hikmah. Jadi Allah ambil janji dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tatkala dikasih kitab, dikasih hikmah, ya, saat itu Allah ambil janji mereka. Dan tatkala mengambil janji itu nanti thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, nanti akan datang seorang nabi. Nah, ini janjinya. Para nabi, ini kamu kalau saya kasih kitab, saya kasih hikmah, ketahuilah nanti akan datang seorang nabi musaddiqul lima ma'akum, akan menjadi pembenar untuk seluruh apa yang ada pada diri kalian. Artinya Nabi Muhammad itu datang Pak, menyampaikan kepada umatnya ada nabi namanya Adam, ada nabi namanya Ibrahim, dan kita tidak dikatakan beriman sebelum mengimani para nabi. Satu saja nabi kita ingkari, belum mukmin itu. Belum berjadi, walaupun kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, wahai para nabi, ai Adam, ai Ibrahim, Musa, Nuh, ya, kemudian Yahya, Zakaria, Yaqub, Yusuf, ketahuilah akan datang seorang nabi musaddiqul lima ma'akum, akan memberikan pembenaran, menjadi pembenar atas semua risalah kalian. Nanti kalau mereka datang, ya, aku ingin bukan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti datang, ya, aku ingin mengambil janji kepada kalian. Apa itu janjinya ya Allah? Yang Allah ambil dari para nabi, la tu'minun nabih, kalian wajib beriman kepadanya. Wala tansurannah, dan wajib menolongnya. Qal aqrartum ala dzalikum isri, apakah kalian mau berjanji? Apakah kalian mau mengakui itu? Apa jawaban para sahabat, para nabi? Qalu aqrarna. Mereka semua berkata, kami mengikrarkannya ya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dan saksikanlah para nabi, aku menjadi saksi juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadi saksi atas kenabian Nabi Muhammad, dan ini tidak didapatkan semua nabi. Yang mendapatkannya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu saya sampaikan juga, metodologi penulisan yang dilakukan oleh Imam Suyuti itu memulainya urutannya
seperti sirah nabawiyah, Pak. Jadi diawalkan dari kisah penciptaannya dulu. Apa saja yang ada kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dari penciptaan-penciptaannya, kemudian perjanjian para nabi, kemudian nanti doa-doanya para nabi, berurutan sampai beliau menjadi nabi. Mulai nanti itu ketemu yang Rasulullah nggak boleh sedekah, Rasulullah boleh nikah, itu karena sudah umur beliau sudah 40 tahun ke atas. Kekhususan-kekhususan semacam itu. Jadi diawali dari sejak bahkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan. Yang berikutnya, Nabi Muhammad mendapatkan kekhususan berupa doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim ini Pak dulu, di zamannya Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah seorang nabi nantinya ya Allah yang dapat membacakan ayat-ayat-Mu dan bisa mengajarkan kitab. Nabi di situ belum disebutkan oleh Nabi Ibrahim siapa beliau. Dan tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu kalau itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad? Kan doanya bunyinya, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang nabi. Tidak disebutkan siapa yang dimaksud. Sampai kemudian tatkala Rasulullah sudah menjadi nabi, beliau bersabda, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa alaihi wassalam. Saya ini buah dari doanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Dan saya adalah kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi di sini yang bisa kita kabar ya, bisa kita simpulkan dari bab yang ketiga ini. Jadi bab pertama tadi kita dapat informasi, dapat ilmu kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam itu mendapatkan rohnya, bahkan beliau masih dalam bentuk tanah. Yang kedua, sebuah kekhususan dan kemuliaan yang luar biasa di mana Allah mengambil janji dari setiap nabi untuk mengimani Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad adalah nabi yang masuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Iya, silakan. Ya. Dimaksudkan, jadi tadi la tu'minun nabihi wa la tansurannah. Jadi para nabi itu diminta, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya beriman, untuk menolong. Menolong, apa yang dimaksud para nabi itu menolong? Salah satunya menginformasikan akan kedatangan Nabi Muhammad. Itu bentuk pertolongannya. Jadi sejak jauh-jauh hari, sehingga orang-orang itu sebelum datang Nabi Muhammad sudah tahu bakal adanya Nabi Muhammad, sehingga dakwahnya Rasulullah mudah nantinya. Contoh misalkan di Madinah dulu setiap kali ada keributan antara penduduk asli Madinah, yaitu dari kaum Aus dan kaum Khazraj, itu kabilah asli yang kemudian ketika masuk Islam disebut dengan kaum Ansar. Ya, itu ada di Madinah. Kalau ribut sama orang Yahudi, dan Yahudi yang ada di Madinah itu ada 3 kabilah. Ada kabilah Qainuqa', ada kabilah Bani Nadir, ada kabilah Quraidah. Ya, 3 kabilah itu. Kalau berantem Pak, kalau ribut selalu ngancem, awas ya kage ya, kalau datang nabi kami kage kami bantai. Kenapa mereka nyebut-nyebut itu?
Karena mereka sudah dapat informasi dari Nabi Musa akan datang Nabi menolong. Tapi mereka mengira nabinya dari Bani Israel, justru nabinya dari bangsa Arab. Makanya begitu Nabi Muhammad muncul, dan itu dari kabilah Arab, justru dari orang yang selama ini diancam, begitu ya, yang selama ini diancam, mereka nggak terima, ini bukan nabi ini. Mulailah pengingkaran orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Nah, mana bentuk pertolongan yang di sini dalam hal ini? Orang Madinah itu sudah biasa dengar istilah nabi itu. Dia mau ribut, nabi siapa sih nabi itu? Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, oh ini yang selama ini disebut-sebut itu. Sehingga informasi itu mempermudah dakwahnya Nabi Muhammad. Makanya tatkala beliau datang ke Madinah sudah nggak susah-susah lagi memperkenalkan dirinya. Karena memang nama beliau ini, sosok beliau ini selalu disebut-sebut oleh orang Yahudi. Nah, ini salah satu bentuk pertolongan atau kemudahan yang disebutkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang mau tanyakan, silakan. Ke depan ya kurang lebih begini Pak kajiannya. Jadi saya bacakan banyak riwayat, kita dapat poinnya saja, dapat informasi. Makanya kalau bisa hatamnya cepat, sehari bisa 10 hadis, 20 hadis ya, untuk bisa cepat hatam ya. Silakan Bapak Ladin tadi. Syuruknya tanggal jam berapa ini? 9 menit lagi ya. Bingung Pak, nanya apa? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, saya sendiri belum pernah baca Zabur ya Pak ya. Baca Zabur hanya kecuali yang diinformasikan kepada kita melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, setiap nabi itu punya syariat, tapi akidahnya sama. Jadi kalau bisa diringkas, Islam itu kan akidah dan syariah gitu ya. Akidah itu ya keimanan kepada Allah, hari kiamat dan sebagainya. Syariah itu adalah ritual ibadah, pelaksanaan bagaimana kita taat kepada Allah. Nah, saya coba jelaskan dari beberapa sisi dulu sebelum masuk. Akidah itu redaksinya selalu berita. Syariah redaksinya selalu perintah atau larangan. Saya ulangi lagi Pak, atau lebih dalamnya lagi, dalam ilmu sastra bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu balaghah, ucapan kita ini Pak, kalau nggak berita ya perintah, kalau nggak berita perintah. Minumlah, perintah. Saya sudah minum, berita. Sholatlah, perintah. Saya sudah sholat, kamu belum sholat, dia belum sholat, itu semua berita. Gitu Pak ya. Nah, akidah itu dibahasakan oleh Allah dan Rasulnya selalu dalam bentuk informasi. Dalam bentuk namanya informasi Pak. Kalau tidak benar, ya salah.
Kalau tidak benar, salah. Dan nggak boleh berbeda-beda. Misalnya saya hari ini mengatakan saya ini, misalnya saya ini asli orang Indonesia. Itu berita saya kasih. Besoknya saya ngomong saya keturunan Inggris misalnya. Itu kalau nggak benar, kalau yang pertama kita benarkan berarti yang kedua bohong. Karena berita itu kalau nggak benar salah, kalau nggak jujur bohong. Nah, akidah, kenapa akidah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad nggak beda-beda? Karena berita semua, Pak. Berita kalau Allah itu satu. Nggak mungkin nanti datang ke Nabi berikutnya Allah itu dua. Makanya setiap yang berkaitan dengan akidah, setiap Nabi tidak ada perbedaan sedikit pun. Kenapa? Karena kalau ada berita yang berbeda-beda, berarti ada salah satunya yang bohong. Ada salah satunya yang bohong. Ini yang pertama. Jadi akidah itu bentuknya informasi, kabar. Nah, sedangkan syariat, kita tahu syariatnya Nabi Adam beda dengan Nabi Ibrahim, beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Isa. Kenapa boleh beda, Ustadz? Karena bentuknya perintah. Dan perintah itu tidak ada namanya penisbatan bohong atau enggak bohong. Laksanakan. Saya katakan ke Bapak misalnya, minumlah. Oh, Ustadz ini bohong. Ya enggak bisa. Perintah dan larangan itu tidak mungkin kemasukan hukum bohong atau tidak bohong. Tapi kalau berita, Pak, saya sudah makan, itu masih ada kemungkinan ini benar atau tidak benar. Tapi kalau perintah, makanlah, minumlah, jangan berdiri, jangan duduk. Bisa nggak orang yang mengatakan begitu kita katakan ini bohong ente? Kenapa? Karena kamu ngomong makanlah. Nggak mungkin. Karena itu bukan berita, itu perintah. Tujuannya adalah pelaksanaan. Nah, dari sinilah kenapa syariat bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah. Dokter mengatakan minumlah obat ini. Kalau sudah sembuh jangan minum lagi. Boleh ngomong itu. Bisa berubah. Nah, makanya sekali lagi dari sini kita bisa simpulkan, ini agak sedikit ilmiah lah Pak ya, dikit-dikit tadi. Akidah itu tidak mungkin beda. Adanya surga, neraka itu diinformasikan dari setiap nabi. Kalau ada nabi mengatakan oh surga itu nggak ada, ya berarti ada yang bohong nabi. Semuanya sama, senada semua. Tuhannya Allah, ada malaikat, ada jin, ada hari kiamat, ada hisab, sama semua setiap nabi. Tapi begitu nabi ketika berbicara tentang syariat itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak berkaitan dengan bohong, tidak bohong, melainkan berkaitan maslahat. Namanya maslahat itu bisa berbeda-beda. Obat paramek buat orang yang sakit kepala, maslahat itu. Orang yang nggak sakit kepala, mafsadah itu, rusak. Itu Pak ya. Nah, contohnya apa Ustadz? Misalkan dalam di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, orang yang sedang menstruasi itu tidak boleh diajak bicara, tidak boleh makan bareng, tidak boleh bercengkrama, dikurung sampai selesai. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kita halal dengan istri kita, ya. Meski dia haid boleh makan bareng, minum, semuanya boleh kecuali berhubungan saja. Itu berbeda syariatnya. Di syariat sebelumnya, di syariatnya Nabi Bani Israel itu kan nabinya banyak Pak. Ada Nabi Musa, ya, ada Nabi, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Yakub, ya. Nah itu semua ada syariat. Kalau kena pakaiannya terkena najis, dipotong. Habis pakaian dia Pak. Kalau itu diterapkan ke kita. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, andaikan kena kotoran sapi atau kucing, cuci saja, pakai lagi besoknya. Nah itu syariat berbeda-beda. Ya, misalnya lagi di syariat sebelumnya itu kalau orang mau taubat itu harus meninggal Pak, harus bunuh diri. Mau taubat sama Allah, telah melakukan dosa mau taubat, harus bunuh diri. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Kalau Nabi Muhammad umatnya beda. Taubat, maksiat lagi.
pleset lagi, taubat lagi, masih diterima malam yugharghir, sebelum roh di sini masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sebetulnya ada kajian namanya kekhususan umat Nabi Muhammad. Kalau ini kan kekhususannya Nabi Muhammad, ada kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Dan itu ada kitabnya namanya Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah karya Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Habib. Kekhususan umatnya. Di antaranya misalnya satu-satunya umat yang kuburan nabinya ketahuan, cuma Nabi Muhammad. Tunjukkan satu nabi jelas kuburannya, tidak ada, Pak. Versi saja, diperkirakan di sinilah kuburannya Nabi Musa, diperkirakan di sinilah kuburannya Nabi Hud. Tapi kalau Nabi Muhammad, seluruh umatnya bisa menunjukkan di mana nabinya dikubur. Dan itu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali umat. Jangankan kita, Pak. Nabi Musa itu berharap sekali pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa itu nanti jadi makmumnya umat Nabi Muhammad. Ketika nanti turun di akhir zaman, ya, turun di akhir zaman untuk diutus membunuh Dajjal, Nabi Isa mau sholat zuhur sama imamnya saat itu, oh, Nabi silakan maju. Oh enggak, saya makmum. Kenapa? Lima kanati ummati Nabi Muhammad, karena tingginya derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa makmum dan saat itu menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semacam pemahaman saat Nabi terakhir kan Nabi Muhammad, iya betul. Lalu nanti Nabi Isa kan turun di akhir zaman, bukan? Oh iya, turun tapi tidak membawa syariat baru, tidak ada risalah yang beliau bawa sehingga beliau menjadi nabi lagi penutup, enggak. Beliau datang hanya menjalankan tugas bunuh Dajjal, selesai. Saat itu bahkan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan juga yang Allah berikan kepada Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kitabnya bagus itu kalau banyak nih ya, Pak ya. Iya, ilmu ini akhirnya kalau sudah melalang buana gitu, membaca, mencari, keluarlah dari hati ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki. Dikit nian rasanya. Dikit nian, ya. Dan luar biasanya ulama-ulama kita itu, Pak, tidak meninggalkan sedikit pun ruang yang berkaitan dengan Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Quran, kecuali ada tulisannya. Ada buku yang diwariskan. Jasa besar yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini luar biasa, diwarisi dari generasi ke generasi. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, Pak ya. Syuruk ya. Sudah syuruk, Ustaz? Sudah ya. Itu saja. Silahkan kakek dijengok-jengok Pak Ketua sama jamaah, apa lanjut bayi ini atau yang lain kakek, ya. Ya. Apa dia? Ada gondrong dikit sedikit. Ya, insyaallah semoga ada berkahnya, ada manfaatnya. Tujuannya cuma satu, bisa lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.